Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, ala umur dunya waddin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Fisika, Dr. Andes Feriansyah Susunan MPD, dan Dr. Fianti SPD MPD. Yang saya hormati para teman-teman kelas 21A yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliaulah kita bisa berkumpul dalam ruang meeting Zoom pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tikvi Silvana Faradia dengan NPM 2113022013. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi makalah perkembangan tentang ilmu pada masa perkembangan ilmu gelombang. Next. Adapun rekan-rekan saya yakni Salsabila dengan NPM 2113022001, Ulfa Epriga Mahyu dengan NPM 2113022037, Salah Safina Anwar dengan NPM 2113022047 dan Anissa Aprilia Anggraini dengan NPM 2113022061. Next. Langsung saja. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Salsabila. Kepadanya disilakan. Apakah suara saya terdengar? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Nah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Untuk materi pertama yaitu definisi gelombang. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gelombang adalah suatu aliran getaran suatu yang bergerak dalam ether radio. Gelombang dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui perantara sebuah medium, seperti medium zat cair, padat, dan gas, atau merambat tanpa sebuah medium melalui sebuah ruang hampa. Gelombang juga dapat diartikan sebagai getaran yang gerak gelombangnya merambat sebagai perpindahan momentum dari satu titik ke titik lain di dalam ruang tanpa perpindahan. Next slide. Yang kedua ada tokoh-tokoh pencetus konsep ilmu gelombang. Di sini diberikan sebuah gambar tokoh-tokoh konsep ilmu gelombang. Yang pertama ada Rudolf Hertz, kedua Christian Huygens, ketiga James Clerk Maxwell, dan keempat dan kelima Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Next slide. Tokoh yang pertama yaitu Rudolf Hertz. Pada 1884, dalam makalahnya, Hertz mengungkapkan tentang teori medan elektromagnetik Maxwell sehingga meyakinkan bahwa bukti penting yang diperlukan untuk memutuskan antara gagasan Maxwell dan gagasan Neumann, Weber, dan Helmholtz bukan untuk menetapkan hubungan antara gaya elektromagnetik
dan polarisasi dielektrik. Seperti yang dikemukakan oleh Helmholtz dalam masalah hadiah tahun 1874, melainkan untuk menentukan apakah ruang kosong berperilaku seperti sebuah dielektrik lainnya. Untuk membuktikan hal itu, dia mengatur untuk mengukur kecepatan gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang di udara pendekatan terbaik yang tersedia untuk ruang bebas untuk melihat apakah menghilang pada kecepatan cahaya seperti yang diprediksi. Kisah yang Henry kamu Maxwell. kisah seindah itu. Mully Joseph F. tahun 1989. Secara teori, Hertz menyatakan bahwa gelombang elektromagnetik yang dinyatakan Maxwell merupakan gabungan dari gelombang listrik dan gelombang magnetik yang saling tegak lurus yang memiliki arah gerak yang sama. Hal tersebut dikarenakan gelombang menggantung gelombang listrik. Maka Hertz mencoba membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut melalui keberadaan gelombang listriknya yang diradiasikan oleh rangkaian pemancar. Hertz mencoba membuat rangkaian pemancar sederhana dengan bantuan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sebagai penampung muatannya. Pada gap pemancar ditemukan arus pergeseran, sehingga terdapat radiasi gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan. Secara teori, dari percikan yang muncul akan dihasilkan gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, pada rangkaian loop penerima yang hanya berupa kawat, berbentuk lingkaran yang tanpa diberikan sumber tegangan apapun, muncul suatu percikan listrik pada gapnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Tokoh-tokoh pencetus konsep ilmu gelombang. Pada tahun 1656 sampai 1657, seorang ilmu fisika, Christian Huygens, mengembangkan gagasan untuk menggunakan pendulum sebagai pengatur jam. Galileo sangat mempertahankan taukronisme dari gerakan pendulum dan penerapannya pada pengukuran waktu. Pendulum digunakan dalam pengamatan astronomi dan terhubung dengan mekanisme perhitungan. Next. Adapun yang kedua yakni James Clerk Maxwell. Pada tahun 1856, Maxwell telah menerbitkan makalah pertamanya di Faraday's Line of Force. Karyanya berupa matematika Laplace and Poisson telah banyak berkontribusi dalam pemahaman muatan listrik pada berbagai bentuk. Melalui karyanya, Matematika Laplace and Poisson, James Clerk Maxwell memperkenalkan deskripsi di mana dipol magnetik listrik mengisi daya dan arus listrik hanya mengganggu media di dalam lingkungan terdekat, dan hal tersebut kemudian ditransmisikan dari titik ke titik. Next. Tokoh-tokoh selanjutnya yakni ada Niels Bohr dan Werner Heisenberg. Merupakan seorang ilmuwan dan yang merancang sebagai besar interpretasi Copenhagen. Interpretasi Copenhagen tidak sejalan dengan penafsiran makna fisik gelombang oleh Schrödinger. Dalam penafsiran Copenhagen,
sebuah sistem berhenti menjadi superposisi suatu kejadian dan menjadi salah satu atau kejadian yang lain saat pengamatan berlangsung. Hal inilah yang didasari oleh pengkritikan interpretasi Copenhagen konvensional mekanika kuantum. Next. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh saudara Ulfa Epriga Mahyu. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu teori-teori dalam ilmu gelombang. Yang pertama, teori gelombang klasik menurut prediksi Planck. Dalam teori Planck, serangkaian energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton. Hal tersebut karena foton tidak bermassa, sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Teori Newton yang membahas tentang kecepatan cahaya tidak sesuai dengan hasil percobaan, yang mana kecepatan cahaya dalam medium rapat ternyata lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang. Dengan demikian, menurut Planck, pada skala nanoskopik, cahaya tidak merambat secara kontinu, melainkan berjalan dalam bentuk jumlah yang kecil. Yang kedua yaitu teori persamaan gelombang Schrödinger. Pada tahun 1926, Schrödinger menerbitkan tulisannya dalam Annalen der Physik pada gelombang mekanik dan mengatakan tentang persamaan Schrödinger. Dalam tulisannya, ia memberikan turunan dari persamaan untuk sistem waktu. Karya ini telah dianggap sebagai salah satu prestasi yang paling penting pada abad ke-20 dan menciptakan sebuah revolusi dalam mekanika kuantum. Setelah sebulan tulisannya dipublikasikan, dapat ditemukan kuantum harmonik osilator, rotor kaku, dan masalah molekul diatomik, serta membuat satu terbitan baru dari persamaan Schrödinger. Sehingga pada tulisan keempatnya, Schrödinger yang merupakan seri paling luar biasa ini menunjukkan bagaimana mengatasi masalah tentang perubahan waktu, yang mengeluarkan sebuah persamaan yang dikenal sebagai persamaan Schrödinger. Yang ketiga yaitu teori gelombang cahaya Huygens. Teori ini menyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang yang bergerak menembus ruang seperti gelombang air yang melintasi permukaan kolam. Huygens mengatakan bahwa peristiwa pemantulan dan pembiasan cahaya dapat dijelaskan dalam teori gelombang. Dalam hal ini, Huygens mengungkapkan bahwa gelombang apapun dapat merambat melalui ruang dan digambarkan dengan suatu metode geometri. Yang keempat, teori gelombang suara. Christian Doppler pada tahun 1803 sampai dengan 1853 memulai karirnya di Praha pada tahun 1835 sebagai guru di sekolah menengah teknik. Kemudian pada tahun 1841 ia menjadi profesor matematika di Institut Politeknik. Pada tahun 1842 ia menerbitkan sebuah makalah dengan judul Cahaya Berwarna dan Bintang Ganda dan bintang lain tertentu di surga, yang menunjukkan hubungan antara warna bintang dan kecepatannya. Tetapi ide ini salah. Namun demikian, Doppler mentransfer idenya ke akustik sehingga menghasilkan hasil yang penting. Hasil tersebut berbunyi, Anda mendengar suatu bernada lebih tinggi jika sumbernya mendekat. Jika sedang surut, Anda mendengar suara bernada lebih rendah. Efek Doppler akustik pertama kali diperiksa dengan pemain trompet di lokomotif. Selain berdasarkan percobaan yang berhasil ini, penerapan efek Doppler pada optik dan astronomi mendapatkan perdebatan untuk waktu yang lebih lama. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu hal-hal yang melatar belakangi para tokoh atau ilmuwan mempelajari ilmu fisika terkait gelombang. Eksperimen Heinrich Hertz pada tahun 1857 sampai dengan 1894 yaitu mengenai pengukuran untuk interferensi gelombang elektromagnetik di udara atau eksperimentum Crucis. Untuk pertama kalinya percobaan ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik ada di ruang dan perjalanan dengan kecepatan terbatas. Penjelasan ini diberikan oleh Doppler pada tahun 1842
Jika suatu sumber informasi bergerak, informasi ini bisa suara atau sumber optis, maka terjadi perubahan informasi. Hal ini bisa terjadi karena pergerakannya adalah pergerakan relatif. Apakah karena pengamatannya yang bergerak atau sumbernya yang bergerak? Menurut Toha Firdaus pada tahun 2017. Gelombang yang terjadi di alam sebenarnya sangat kompleks dan tidak dapat dirumuskan dengan akurat. Tetapi fenomena gelombang yang terjadi di alam dapat dipelajari dan dilakukan beberapa asumsi, sehingga muncul beberapa teori atau persamaan gelombang. Yang pertama yaitu latar belakang efek Doppler. Doppler mengatur percobaan menggunakan dua kelompok napiri, yang semuanya memiliki pitch yang sempurna. Satu kelompok dibentuk di sebuah stasiun kereta api, sementara yang satunya berada pada mobil yang ditarik oleh kereta melewati stasiun. Kedua kelompok tersebut kemudian memainkan musik yang sama, dan teori Doppler menyatakan bahwa suara akan disonan atau frekuensi akan berbeda. Hal tersebut ternyata benar, suara-suara itu terdengar berbeda, meskipun kedua kelompok bermain musik yang sama. Pada tahun 1846, Doppler menerbitkan revisi dari prinsip sebelumnya, dan prinsip yang dihasilkan adalah yang kita kenal dengan sebutan efek Doppler. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik oleh Hertz. Sekitar abad ke-19, Maxwell menyatakan persamaan atau teorinya yang cukup mengejutkan dunia fisika. Salah satunya yaitu adanya gelombang elektromagnetik. Namun saat itu belum dapat dibuktikan. Karena itu pada tahun 1886, Heinrich Hertz mencoba untuk membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pada tahun 1892, Hertz mulai bereksperimen dan menunjukkan bahwa sinar katoda dapat menembus foil logam yang sangat tipis, seperti aluminium. Philip Lenard, seorang siswa dari Heinrich Hertz, meneliti lebih lanjut efek sinar ini. Sehingga ketika Hertz di Karlsruhe, pendaftaran siswa yang rendah dikarenakan keadaan ekonomi yang saat itu sedang miris. Jadi Hertz tidak memiliki banyak murid, tetapi dia memiliki banyak waktu untuk melakukan eksperimen. Hertz mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk merancang cara khusus dalam eksperimennya. Di satu sisi, meja panjang, ia memiliki sebuah isolator yang menghasilkan arus listrik dan percikan atau pengapian. Hertz mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk merancang cara khusus dalam eksperimennya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sela Safina Anwar. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan materi. Materi yang akan saya lanjutkan tetap mengenai hal-hal yang melatar belakangi para tokoh atau ilmuwan mempelajari ilmu fisika terkait gelombang. Doppler menyatakan prinsipnya pada tahun 1842, pertama untuk suara dan kemudian untuk cahaya. Dia menerapkan prinsipnya pada persepsi warna bintang di sepanjang garis kecepatan pandangnya. Dalam uraiannya tentang efek cahaya, Doppler mengacu pada hipotesis getaran asli yang menyatakan bahwa persepsi warna merupakan konsekuensi langsung dari interval waktu antara pulsasi teratur, berurutan, dan berulang, atau puncak gelombang ether. Kapal yang bergerak ke laut akan menghadapi gelombang dengan frekuensi yang lebih banyak daripada kapal yang bergerak menuju garis pantai. Menariknya, Doppler tidak pernah mengekstrapolasi postulatnya ke gelombang suara. Itu menurut Kislow, J. A. Adams, DIB 2006. Hal ini berawal dari pengamatannya pada pengaruh kapal yang rancangannya agak tinggi dengan gelombang air. Lalu ia mencoba menerapkan prinsip atas pengamatan yang sebelumnya dengan modifikasi yang diperlukan untuk gelombang udara dan ether. Lalu ia berteori bahwa karena nada suara dari sumber bergerak bervariasi untuk pengamat stasioner, warna cahaya dan sebuah bintang harus berubah sesuai dengan kecepatan bintang relatif terhadap bumi.
Tak lama kemudian, seorang ilmuwan Belanda mengetahui pekerjaan Doppler. Pada tahun 1845, ia mengadakan percobaan untuk menguji hipotesis yang dijelaskan oleh Doppler. Dalam eksperimennya tersebut, sekelompok pemain trompet diletakkan di atas gerbong kereta. Musisi lain duduk di samping rel kereta api. Musisi-musisi itu memiliki nada yang sempurna, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi nada hanya dengan mendengarkannya. Penemuan efek Doppler berawal dari penelitian independen yang dilakukan oleh Doppler. Karyanya yang paling awal berkaitan dengan matematika, tetapi pada tahun 1842 Doppler menyelesaikan dan menerbitkan makalah tentang cahaya berwarna dari bintang ganda dan bintang lain tertentu di surga. Nah, dalam karya tersebut, ia mengusulkan bahwa frekuensi yang diamati dari gelombang cahaya dan suara tergantung pada seberapa cepat sumber dan pengamat bergerak relatif satu sama lain. Sebuah fenomena yang biasa disebut sebagai efek Doppler. Dia juga dengan benar meramalkan bahwa teorinya tersebut suatu hari akan digunakan oleh para astronom untuk lebih akurat mengukur pergerakan dan jarak bintang. Hertz mencoba membuat rangkaian pemancar sederhana dengan bantuan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sebagai penampung muatannya. Karena ada arus pergeseran pada gap pemancar, diharapkan ada radiasi gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan. Karena secara teori, dari percikan yang akan muncul akan dihasilkan gelombang elektromagnetik. Alhasil, pada rangkaian loop, penerima yang hanya berupa kawat berbentuk lingkaran yang tanpa diberikan sumber tegangan apapun, ternyata muncul percikan listrik pada gapnya. Ini membuktikan ada listrik yang mengalir melalui radiasi suatu benda yang akhirnya terhantarkan ke loop. Karena belum puas, Hertz mencoba untuk menghitung frekuensi pada loop. Ternyata frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi pemancar. Ini artinya listrik pada loop berasal dari pemancar itu sendiri. Dengan ini, terbuktilah adanya radiasi gelombang elektromagnetik Maxwell dan akhirnya Heinrich Rudolf Hertz ditetapkan sebagai penemu dari gelombang elektromagnetik karena telah berhasil membuktikannya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sela Safina Anwar. Untuk pematerian terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Anissa Aprilia Anggraini. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu hal-hal yang melatar belakangi para tokoh atau ilmuwan mempelajari ilmu fisika terkait gelombang. Pada musim dingin tahun 1656 sampai 1657, Huygens mengembangkan gagasan untuk menggunakan pendulum sebagai pengatur jam. Galileo sangat mempertahankan tautochronis dari gerakan pendulum dan penerapannya pada pengukuran waktu. Pendulum sangat digunakan dalam pengamatan astronomi, kadang-kadang terhubung dengan mekanisme penghitungan. Banyak jam pendulum dibangun dan pada tahun 1658 pendulum telah diterapkan pada jam menara Scheveningen dan Utrecht. Huygens membuat banyak studi teoritis tentang jam pendulum pada tahun-tahun setelah tahun 1658. Masalah utama dari mekanisme tersebut adalah pendulum sederhana yang biasa tidak benar-benar menempati waktu yang sama. Periode tergantung pada amplitudo. Meskipun ketika amplitudo kecil, ketergantungan ini dapat diabaikan. Maxwell menerbitkan makalah pertamanya pada tahun 1856 di Faraday's Line of Force. Karyanya dalam matematika Laplace dan Poisson telah sangat berkontribusi pada pemahaman distribusi muatan listrik pada berbagai bentuk. Next.
Kemudian pada karya matematika Laplace dan Poisson yang berkontribusi pada pemahaman distribusi muatan listrik tahun 1856 di Faraday's Line of Force, James Clerk Maxwell memperkenalkan deskripsi di mana dipol magnetik atau listrik mengisi daya atau arus listrik hanya menggunakan media di dalamnya lingkungan terdekat. Dan tindakan itu kemudian ditransmisikan dari titik ke titik, seperti halnya kawat yang kita tarik untuk mengaktifkan lonceng. Kawat yang kita tarik untuk mengaktifkan lonceng. Ketegangan di kawat merambah dari titik ke titik lain sampai akhirnya setelah waktu yang singkat tiba di ujung lainnya, sembari membuat formula matematis untuk karya Michel Faraday. Maxwell merasakan bahwa jika medan magnet dapat dibungkus arus, maka arus dapat dibungkus medan magnet. Hubungan di antara mereka bersifat timbal balik dan dapat diungkapkan secara matematis oleh Courant. Kata Courant pertama kali diciptakan oleh Maxwell sendiri. Next. Kemudian dalam teori Planck, paket-paket energi atau partikel penyusun cahaya yang dimaksud berbeda dengan partikel yang dikemukakan oleh Newton. Karena foton tidak bermassa, sedangkan partikel pada teori Newton memiliki massa. Teori Newton mengenai kecepatan cahaya tidak sesuai dengan hasil percobaan di mana kecepatan cahaya dalam medium rapat ternyata lebih kecil daripada kecepatan cahaya dalam medium renggang. Karena menurut Planck pada skala nonoskopik, cahaya tidak merambat secara kontinu, melainkan berjalan dalam bentuk paket-paket kecil. Next. Pada tahun 1926, Schrödinger menerbitkan tulisannya dalam Annalen der Physik, Quantisierung eines Eigenwertproblem, terkuantisasi sebagai masalah nilai eigen pada gelombang mekanik dan disajikan akta yang sekarang dikenal menjadi persamaan Schrödinger. Dalam tulisannya, ia memberikan turunan dari persamaan untuk sistem waktu. Karya ini telah dianggap sebagai salah satu prestasi yang paling penting pada abad ke-20 dan menciptakan sebuah revolusi dalam mekanika kuantum. Next. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Acara yang selanjutnya mungkin ada penambahan materi kepada Ibu Dr. Vianti SPD MPD. Kepadanya disilakan. Apakah Ibu Vianti ada di dalam ruang Zoom? Baik, mungkin langsung saja ke Fiklas ya. Untuk baik, kita untuk yang bertanya silakan untuk langsung ke Fiklas. Oke, sebelumnya mungkin presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.